Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, UPPJJ Kota Jambi, Prodi Sistem Informasi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1 Pancasila. Sekarang kita langsung saja terjun ke pendahuluan. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang untuk merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat kita ambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Pertama-tama, latar belakang Pancasila yang kita pedomani awalnya sebagai landasan negara terlahir dari perpaduan antara desakan situasi politik internasional, janji kemerdekaan dari penjajah, dan pencarian jati diri oleh para pemikir bangsa. Dengan awalnya, tujuan utama menyatukan keberagaman bangsa Indonesia sembari memanfaatkan momentum desakan pasukan sekutu di Perang Pasifik. Awal mula sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, bertepatan pada sidang pertama perumusan landasan negara. Sidang pertama BPUPKI pada hari itu bukan sekedar rapat formal, melainkan medan pertempuran. Gagasan dari otak-otak paling cemerlang di Nusantara. Pada 29 Mei, hari pertama sidang BPUPKI, Muhammad Yamin sebagai pembuka memberikan pidato yang cenderung sangat terkesan filosofis. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekedar meniru konstitusi negara lain. Ia mengusulkan 5 asas secara lisan, diantaranya peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menariknya, Yamin juga menyodorkan draft tertulis yang bahasanya sedikit berbeda, tetapi menunjukkan betapa dinamisnya pemikiran pada waktu itu. Dilanjutkan 2 hari setelah Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo membawa konsep negara integralistik. Beliau berargumen bahwa negara tidak boleh memihak pada golongan terkuat ataupun terbesar, melainkan harus bersatu dengan seluruh rakyatnya. Baginya, negara adalah sebuah keluarga besar, di mana kepentingan individu dan negara menyatu. Inilah akar dari semangat kekeluargaan kita. Dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, kondisi sidang pada hari itu sebenarnya mulai agak buntu karena sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai pada tanggal 1 Juni belum ada kesepakatan yang disepakati. Jadi Soekarno mulai tampil dan memecahkan suasana. Tanpa teks, ia meramu semua gagasan yang beredar menjadi 5 prinsip. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ia bahkan menawarkan ringkasan. Jika 5 terlalu banyak, maka bisa diperas menjadi trisila. Dan jika masih banyak pula, bisa diperas menjadi ekasila, yaitu yang kita kenal sekarang dengan gotong royong. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni, Piagam Jakarta merupakan jalan yang diambil pada saat itu untuk meredakan tensi atau ketegangan di tengah umat beragama. Dokumen ini merupakan jembatan krusial yang menyatukan perbedaan tajam antara golongan nasionalis dan golongan Islam mengenai dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, belum ada kesepakatan tertulis mengenai rumusan dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 yang bekerja di luar sidang formal untuk menyusun draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Draft ini awalnya berfungsi sebagai naskah pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat 5 sila yang hampir sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang, namun dengan perbedaan mencolok pada sila pertama. Sila pertama dalam draft ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lanjut kepada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, adanya keberatan dari timur yang mana tokoh-tokoh Indonesia bagian timur pada waktu itu yang mayoritasnya
Kebanyakan non-muslim menyatakan keberatan melalui ofisir Jepang kepada Muhammad Hatta. Mereka merasa 7 kata tersebut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tersebut diklaim tidak inklusif dan mengancam akan memisahkan diri jika tetap dipertahankan. Dan pada pagi hari 8 Agustus, Muhammad Hatta langsung mendekati tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo. Hatta meyakinkan bahwa demi persatuan bangsa yang baru lahir, kita harus mengedepankan nilai universal. Nah, sekarang untuk pelajaran yang bisa kita ambil untuk sebagai generasi muda dan kenapa ini masih relevan. Yang pertama adalah menghargai keberagaman atau inklusivitas. Para pendiri bangsa pada waktu itu sadar betul bahwa Indonesia bukan milik satu golongan saja. Jika mereka bersikeras pada ego kelompok, Indonesia mungkin sudah pecah belah sejak hari kedua, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Untuk generasi muda, ini adalah pengingat untuk kita bahwa menang sendiri di media sosial ataupun di kehidupan nyata hanya akan merusak tatanan sosial. Yang kedua, kepemimpinan yang mendengarkan. Hatta tidak mengabaikan keluhan dari wilayah timur pada waktu itu. Ia mendengarkan dan mencari solusi. Di era sekarang, pemimpin yang baik, mau di organisasi sekolah, di kantor, tempat kerja, atau kampus, harus punya telinga yang tajam terhadap aspirasi minoritas. Dan ketiga, Pancasila sebagai kalimatun sawa atau titik temu. Pancasila adalah rumah bersama, relevansinya bagi kita adalah sebagai alat penyaring informasi. Pada zaman ini, di tengah banjir hoaks dan ujaran kebencian, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah tindakan saya mempersatukan atau memecah belah bangsa? Jika memecah belah bangsa, maka itu adalah pengkhianatan terhadap semangat 18 Agustus 1945. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.